wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-Fatihah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha takallama li talibil ilmi bi rizqi wa qala aidan fadlul ilmi habibullah. Qala Arif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi wa madada ila rabbani amin ya rabbal alamin. Yang terhormat para sesepuh, pengurus dan segenap jamaah, alhamdulillahirabbil alamin, atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita semua masih diberi nikmat iman Islam, panjang umur, hidayah, taufik, kemampuan, sehingga masih mampu menunaikan salah satu kewajiban kita, thalabil ilmi. Mudah-mudahan manfaat barokah husnul khotimah. Allahumma para jamaah rahimahullah. Kajian ini kelanjutannya yang rumah Allah rukun keempat. Sudah berapa? Baca surat Fatihah. Sudah. Ya, surat 25. Maksudnya Fatihah sudah sampai mana? Syarat-syarat dan sunah-sunah dan sunah-sunah dan Fatihah. Dan rukun yang keempat kan baca Fatihah. Di bahasanya ada syarat-syaratnya sang baca Fatihah, ada juga sunah-sunahnya ketika baca surat Fatihah. Udah bersurat? Sebelum membaca amin, pernah membaca sunah-sunah gitu. Sunah-sunah ketika baca surat Fatihah. Kayaknya belum. Para jamaah rahimahullah. Kajian fikih masih melanjutkan tentang rukun sholat. Rukun sholat yang mana rukun ini harus ada di dalam sholat, baik itu sholat wajib atau sholat sunnah. Rukun-rukun yang ada di dalam sholat itu harus dipakai. Bila ditinggal batal sholatnya. Bahasan rukun selanjutnya rukun yang keempat. Rukun keempat membaca surat Fatihah. Sunnah sebelum Fatihah sudah baca doa iftitah dan baca tahawud, itu sudah. Sunnah setelah Fatihah juga ada dua, baca amin dan baca surat pendek. Itu juga sudah.
yang sunah-sunah. Jadi ketika baca surat Fatihah di dalam sholat, sunahnya yang seperti apa? Coba ya. Kan ada syarat-syaratnya, syarat sudah jelas. Ada berapa? 9 berapa syarat? Sekarang sunah-sunah membaca surat Fatihah di dalam sholat. Di dalam sholat. Jadi ketika kita sholat baca surat Fatihah, itu sunahnya yang gimana? Bacanya baca Fatihah. Dan soalnya baca itu kan beda-beda, ada yang cepat, ada yang langsung diwasol, disambung terus, ada juga yang diputus-putus tiap ayat. Itu tidak sama, maka di situ hukumnya tidak sama. Para jemaah rahimahullah, sunah-sunah membaca surat Fatihah di dalam sholat ini tidak banyak. Cuma dalam sini kata ulama fikih, sunahnya membaca surat Fatihah di dalam sholat, cara bacanya ini tiap ayat berhenti. Tiap ayat berhenti. Surat Fatihah ini ada 7 ayat. Berarti ya tiap satu ayat berhenti, ambil nafas. Lalu ayat kedua berhenti lagi, ambil nafas, dan seterusnya sampai 7 ayat. Itu sunah. Jadi berhenti di tiap ayat itu hukumnya sunah. Tidak wajib tapi sunah. Maka kadang ada orang baca Fatihah di dalam sholat itu disambung diwasol, terus Bismillah, alhamdulillah, disambung terus Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Disambung itu ayat 1, 2, 3 disambung. Ya tidak apa-apa, boleh saja, boleh. Cuma sunahnya tiap ayat berhenti. Jadi berarti ya Bismillahirrahmanirrahim, berhenti, ambil nafas. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Cuma sholat tarawih kelamaan. Nanti waktunya pada pindah ke sebelah. Di sana cepat. Terawih kan banyak jumlahnya, rakaatnya kan banyak, terawih 20 rakaat, kan butuh waktu lama. Maka bagi imam ini ya harus paham dengan makmumnya, karena ini sholat tarawih rakaatnya banyak, 20 rakaat kan agak lama. Kalau disamakan baca seperti sholat biasa ya bisa 1 jam lebih selesai. Baca ini. Tapi dicepat aja, dipercepat, disambung. Ya satu surat Fatihah itu bisa 2 nafas. Biasanya kalau itu 2 nafas. Baik kenceng lagi 1 nafas. Yang yang hilang kepres. 1 nafas selesai. Walau boleh selesai. Itu paling 20 rakaat, paling setengah jam tidak ada selesai. Karena memang makmumnya suka cepat. Rata-rata tarawih ini makmum memang bookingannya pengen cepat. Pesennya pengen cepat sama imamnya. Kok imamnya lambat, ya makmum bakal pindah ke tempat lain. Bisa dicek. Maka bagi imam kalau sholat tarawih ya dipercepat dikit, bacaannya dipercepat. Ya umumnya yang sedang itu 1 surat Fatihah
2 nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan 2 nafas. 2 nafas pengen cepat lagi 1 nafas. Pengen cepat lagi 1/2 nafas. Cuma yang baca Fatihah ini dipercepat. Ini kalau orangnya nggak terginas bacaan nggak bakal bisa. Orangnya harus yang pandai baca, yang jelas bacaannya, yang jelas hurufnya. Pokoknya terginas cekatan. Itu mungkin kalau cepat masih bisa didengerin. Tapi kalau orang yang nggak terginas, berembeng nggak jelas. Udah baca takbir aja nggak jelas, apalagi dipercepat. Maka imam terakhir ini cari yang sip, yang terginas. Yang ambil juga sama jelas doang. Kecuali dari yang punya sama juga. Yang beribu, yang gerakannya cepat, yang bacanya cepat. Itu mau bacaan, gerakan sampai selesai itu diusahakan cepat. Sehingga kalau gerakannya cepat, itu nanti tumakninahnya tetap ada. Karena sholat itu harus kejar pada tumakninah. Itu harus cepat, gerakan cepat, bacaan cepat. Tapi kalau bacaan kendor, gerakan kendor, kok sampai cepat itu nanti lambat disalib sama makmum. Karena imamnya lambat mundur. Ya kalau imamnya mundur, cari makmum yang kendoran. Biar sama-sama kendoran kan? Sama ya. Para jamaah membaca surat Fatihah di dalam sholat, baik itu sholat wajib, sholat sunnah, itu caranya sunnah tiap ayat berhenti. Tiap ayat berhenti. Bismillah berhenti, alhamdulillah berhenti, terus sampai 7 ayat. Itu tiap ayat berhenti. Itu sunnah. Dari mana ini dalilnya? Kata ulama, baca surat Fatihah tiap ayat berhenti hukumnya sunnah. Kata ulama, al-ittiba, mengikuti yang telah dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabinya pun baca surat Fatihah di dalam sholat itu tiap ayat berhenti. Apa ada dalilnya? Ulama mengatakan ada dalam hadis Nabi. Dalam hadis Nabi riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban pun juga Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan hadis. Hadis ini dari istri Nabi yang namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini salah satu istri Nabi. Menghafal salah satu hadis Nabi yang dihafal tentang ini, tentang masalah baca Fatihah. Jadi ketika istri Nabi Ummu Salamah pernah ditanya sama sahabat tentang bacaan Fatihah, sahabat itu tanya sama istri Nabi Siti Ummu Salamah, kata sahabat, kaifa qira'atu ya Rasulullah, bagaimana kanjeng Nabi baca Fatihah di dalam sholat? Lalu kata Ummu Salamah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqra'u qira'atahu ayatan yaqulu bismillahirrahmanirrahim, summa
alhamdulillahirabbil alamin summa yaqitu ar-rahmanur rahim ila akhirih. Jadi ketika Ummu Salamah istri Nabi ditanya sama sahabat tentang bagaimana Nabi cara baca surat Fatihah dalam sholat, kata Ummu Salamah, Nabi baca surat Fatihah di dalam sholat tiap ayat berhenti, ayatan-ayatan, tiap satu ayat berhenti, tiap ayat berhenti, ayat ketiga berhenti, keempat berhenti sampai ke-7 ayat. Itu menunjukkan bahwa berhenti di tiap ayat ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Sehingga kalau tidak berhenti pun tidak ada apa-apa, diwasol, disambung. Boleh, cuma cara nyambungnya yang betul. Karena juga cara nyambungnya pun tidak paham. Bismillah dengan ayat pertama dan ayat kedua. Cara nyambungnya hurufnya dibaca semua. Ayat 1 dan kedua Bismillah dengan apapun disambung, jangan diberhentikan, dimatikan hurufnya. Kan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Jadi huruf akhir jadi mati kalau bisa disambung, dibaca, disambungkan ayat depan, baca lagi, disambung. Itu namanya jelas bacanya. Ini disambung tapi akhirnya dimatiin. Itu namanya tidak bisa nyambung. Cara menyambung ayat-ayat tidak paham. Ya betul saja. Para jamaah itu hukumnya sunnah. Yang ayat berhenti, ayat berhenti, ayat berhenti. Tapi ada juga sebagian ulama, berpendapat bahwa berhenti itu juga tergantung ayatnya. Karena ayat Quran itu ada yang boleh berhenti, ada yang tidak. Itu berkaitan dengan arti atau makna, maksud. Ya, seperti surat apa itu? Surat Ar-Ra'ayat alladzi yukadzibu bid-din wa dzalika alladzi yad'ul yatim wa la yaqutu 'ala ta'amil miskin wa wailun lil musallin. Itu boleh disebutkan. Itu menunjukkan bahwa orang yang sholat itu celaka, kan itu. Maka bagusnya itu disambung. Wawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Itu juga ada yang berkata berarti di wawailun lil musallin itu tidak boleh, meskipun itu akhir ayat. Lanjutin aja, wawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Itu juga ada ulama mengatakan di ayat yang lain, surat yang lain. Tapi jelasnya ini kan bahas Fatihah. Kalau Fatihah ini jelas yang ayat berarti itu hukumnya sunnah. Ada juga ulama itu berpendapat bahwa Bismillah dengan ayat yang kedua Alhamdulillah itu sunnahnya digandeng, diwasol, jadikan satu. Itu juga ada ulama mengatakan itu. Ada pun yang lain berhenti, tapi Bismillah dengan Alhamdulillah ini sunahnya, berarti utamanya digandeng, diwasol. Dibacanya disambung dengan Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ayat berikutnya berhenti, cuma yang disambung Bismillah sama Alhamdulillah. Itu sebagian ulama juga ada yang mengatakan itu ada.
sebagian ulama. Tapi yang jelas mengikuti madzhab kita yang kalau yang kuat itu tiap ayat berhenti. Sedangkan Bismillah ini termasuk ayat Fatihah yang pertama, ayat 1 Bismillah itu, maka ya berhenti, ayat kedua berhenti, ketiga berhenti. Para jamaah rahimah, surat Fatihah ini ada 7 ayat. 7 ayat. Menurut madzhab kita Imam Syafi'i 7 ayat. Ya, dimulai dari mana? Dari lafaz Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatun fiha, termasuk ayat pertama dari surat Fatihah. Tapi sebagai ulama tadi ini Bismillah ini tidak termasuk ayat, termasuk seperti pendapat Imam Hanafi. Menurut Imam Hanafi ini surat Fatihah ini jumlahnya ya 7 ayat sama. Imam Syafi'i yang berpendapat jumlahnya 7 ayat, Imam Hanafi juga 7 ayat. Tapi kalau Imam Hanafi Bismillah tidak termasuk ini. Menurut Imam Hanafi ayat pertama dari surat Bismillah ini Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Dapat sama jumlah 7 ayat. Nanti di ayat yang ke-7 itu nanti jadikan 2. Kalau menurut madzhab kita kan Bismillah ayat kedua, ayat pertama, Alhamdulillah ayat kedua, dan terus sampai shiratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat ke-7. Pas juga di awal dari Bismillah. Pendapat Imam Hanafi juga 7 ayat diawali dari Alhamdulillah. Dan dari mana satunya? Ayat yang terakhir itu 2 ayat. Jadi menurut Imam Hanafi itu ayat yang terakhir shiratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat yang ke-6. Ayat ke-7 ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ayat yang ke-7. Beda di situ lah beda. Jadi sama, Syafi'i juga 7 ayat, Hanafi juga 7 ayat. Nah, Imam Syafi'i diawali dari Bismillah, berarti yang shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ayat terakhir atau ayat yang ke-7. Sedangkan Imam Hanafi diawali dari Alhamdulillahirabbil alamin ayat pertama. Ayat pertama Ar-Rahmanir Rahim, ayat kedua Malik Yaumiddin, ayat ketiga Ihdinas Shiratal Mustaqim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, keempat Ihdinas Shiratal Mustaqim, kelima Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ayat ke-6 Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat ke-7. Maka menurut Imam Hanafi baca Fatihah ini Bismillah tidak harus, tidak wajib. Dalam sholat pun tidak wajib, langsung aja Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya tidak pakai Bismillah. Ya tidak apa-apa, boleh saja kalau ikut Hanafi ya tidak apa-apa, ikut Syafi'i ya tidak apa-apa. Cuma kalau ikut yang jelas itu ya yang mengikuti aturannya itu. Kalau kita ikut Syafi'i ya pakai aturan Syafi'i, berarti kan ada ilmunya. Kalau ikut Imam Hanafi ya juga tahu dasarnya, ilmunya, aturannya, itu namanya jelas. Ini mah jelas dan paham, ikut-ikutan doang. Begitu ditanya tidak paham, tidak bisa jawab. Itu namanya arah-arah. Tidak jelas. Boleh saja mau ikut sahabat boleh.
kita ikut salah satu mazhab dalam ilmu fikih, itu dibolehkan. Mau ikut Hanafi boleh, Syafi'i boleh, Maliki boleh, Hambali boleh. Cuma harus jelas, maksudnya tahu ilmunya. Jadi kalau ikut Syafi'i tahu ilmunya tentang ibadah, cara-caranya, ilmunya ibadah, untuk Syafi'i tahu, paham. Ikut Hanafi juga harus paham. Ikut Maliki harus paham. Ikut Ahmad bin Hanbal juga harus paham. Mungkin aja ikut Syafi'i, ilmunya belum paham semua. Satu mazhab aja kita belum paham, apalagi ikut yang lain. Dibolehkan apa? Bahkan kata guru kami itu kalau pengen jos markojos 4 mazhab dipakai semua. Itu namanya menghargai, menghormati semua. 4 mazhab dipakai semua. Hanafiyah ikut, Maliki ikut, Syafi'i ikut, Hambali juga ikut. Cuma caranya beda-beda. Maksudnya dibagi waktunya itu. Jadi umpama pertama 1 bulan ikut Hanafi. Nanti udah 1 bulan nih, bulan depan ikut Maliki, bulan depan lagi ikut Syafi'i, bulan yang lagi ikut Hambali. Itu jos tuh. Kok kenapa kok jos mengatakan kok jos berarti orang itu berilmu. Hanafiyah berilmu, Maliki berilmu, Syafi'i berilmu, Hambali pun berilmu. Wah, biasa. Kalau mau bagus ke bagus. Jadi pakai semua mazhab. Nanti untuk mengarungi ilmu 4 mazhab itu harus belajarnya harus puluhan tahun, 30 tahun, 40 tahun. Belajarnya kita ada yang 1 mazhab dari dulu ngaji rampung-rampung 1 kitab. Baru 1 kitab ini sudah selesai nih. Bab sholat ini pada baru Imam Syafi'i saja. Bab sholat doang belum yang lainnya belum. Begitu aja sudah selesai. Itu aja habis ngaji lupa lagi. Ini kita di sini aja ngaji besok lupa lagi. Ya, maklum kita banyakkan duit, jadi lupa. Yang penting selalu ngaji, asal ngaji terus ngaji. Penting niat belajar orang itu mau bisa mau enggak terserah Allah. Karena kakaknya orang itu tidak sama, ada yang cerdas, ada yang kurang, ada yang apa. Meskipun apapun yang diberi Allah tetap amanah yang menjadi kewajiban kita harus menunaikan menuntutnya. Salah satu yaitu thalabul ilmi. Para jamaah jadi tidak apa-apa kalau kita mau ikut Hanafi boleh, Syafi'i boleh, Maliki boleh, Hambali boleh, tidak apa-apa. Cuma yang jelas artinya tahu betul dasar-dasarnya, dalil-dalilnya, alasan-alasan tahu. Karena di antara 4 mazhab itu ada sebagian yang tidak sama pendapatnya. Maksudnya tadi, contohnya bacaan Fatihah aja. Surat Fatihah aja kalau menurut Imam Syafi'i ayat pertama dari Bismillah. Hanafi enggak dari Bismillah, dari Alhamdulillah. Kan beda. Jadi kalau kita yang mengikut Syafi'i, baca surat Fatihah ini harus ada Bismillah. Tidak beda Bismillah ini untuk ayat pertama. Itu bahasa dan lewat itu yang dijelaskan tentang syarat-syarat baca Fatihah itu dan dijelaskan. Termasuk salah satunya ketika baca Fatihah di dalam sholat harus diawali Bismillah. Itu wajib harus. Bila Bismillah ditinggal batal karena Fatihahnya belum selesai.
kurang. Maka bismillah ini ayat pertama mengikut madzhab Imam kita Imam Syafi'i. Dan gimana ini kalau bismillahnya pelan? Pada sholatnya jahar, sholat malam harus ada. Bismillah dari baca pelan-pelan, baru alhamdulillah yang kenceng ini. Kita orang kita, gimana itu? Boleh nggak? Ya tergantung dianya. Baca bismillah pelan itu diniati wajib atau sunnah. Kalau diniati sunnah sudah tentu batal, karena wajib tidak bisa diubah dengan sunnah, tidak bisa. Harus sesuai. Masuk rukun-rukun ini, kan rukun ini kan harus dalam sholat. Rukun-rukun yang ada di dalam sholat ini harus ada. Maka ketika mengamalkan salah satu rukun di dalam sholat, ya niatnya itu wajib. Berbeda dengan sunnah. Kalau baca surat pendek itu sunnah, diniati ya sunnah apa? Pokoknya apa-apa yang menjadi kewajiban harus termasuk rukun tadi di dalam sholat itu harus diniati wajib, karena itu rukun. Adapun yang sunnah diniati sunnah. Jangan dibalik. Soalnya kalau rukun ini diniati sunnah batal sholat. Tapi kalau sunnah diniati wajib tidak masalah, masih masuk, sholatnya masih sah, tidak apa-apa. Contoh baca surat pendek di dalam sholat, tapi yang kita niat wajib ini surat ini tidak apa-apa, masih sah sholat. Tapi kalau yang wajib diniati sunnah batal, tidak boleh, tidak bisa wajib ya. Oleh sebab itu kenapa harus paham tahu apa rukun sholat. Rukun yang sudah ada 13 itu terus apa dulu? Mana-mana prakteknya gimana? Karena itu merupakan yang wajib itu. Adapun selainnya itu sunnah. Nah, surat pendek sunnah, takbir intikal sunnah, baca tasbih, ada macam-macam banyak. Ada pun yang rukun, yang bikin rukun disendirikan, ya apa khusus, karena itu wajib. Jadi kalau mau kita sholat baca bismillahnya pelan dan disuarakan, giliran kalau sudah dikencengin, ya tergantung orang itu. Kalau dia ada sunnah tidak bisa. Kalau ikut madzhab Syafi'i harus diniati wajib meskipun pelan, karena bacaan jahar keras ini hukumnya sunnah meskipun sholat malam maghrib isya subuh sunnah keraskan dulu, tidak wajib sih ya. Berarti kalau kita mau sholat isya maghrib subuh pelan tidak apa-apa, boleh. Jadi tidak keras dengan keras sholat, boleh saja. Cuma jadi imam makmumnya bingung. Kalau jadi imam makmumnya mau umuman, bingung aja itu, tidak paham. Takbir pun bingung dan jual. Ya makmumnya biayaan. Harus kita kalau jadi imam yang kencang, biar makmumnya itu tahu paham. Harus diniati wajib, karena itu merupakan wajib rukun, termasuk bismillah ini ayat pertama dari surat Fatihah. Para jamaah rahimah, jadi Fatihah ini penting. Seperti halnya bacaan tasawuf akhir, karena surat Fatihah di dalam sholat ini salah satu rukun qauliyah, rukun bacaan. Dikatakan bacaan itu ya harus keluar suara, harus dibaca meskipun lirik. Sebaliknya tidak boleh dibatin. Baca Fatihah di dalam sholat
tidak boleh dibanting. Gimana kalau cuma kurman itu mah dukun namanya. Kelamin doang kurman namanya dukun. Harus keluar suara, harus dibaca keluar suara, meskipun yang terdengar telinga kita sendiri. Itu harus, karena itu merupakan rukun qauliyah, rukun bacaan harus dibaca. Itu rukun yang termasuk rukun qauliyah itu ada 5. 1 takbiratul ihram, 2 surat Fatihah, 3 baca sholawat, 4 tasyahud akhir, 5 salam yang pertama. 5 itu. Jadi 5 itu harus dibaca. Takbiratul ihram itu juga harus dibaca. Jadi ketika kita takbir itu harus keluar suara. Jangan dibanting. Ini yang baca hatinya doang, meskipun tangan diangkat. Ya tidak bisa, tidak masuk. Karena itu rukun qauliyah. Fatihah juga itu harus dibaca. Itu mau sholat siang, atau sholat jalan malam tetap harus keluar suara. Diri aja pelan. Jadi keluar suara itu ya tidak seterusnya, tidak dari mulai bis sampai walaupun tiap huruf keluar. Yang penting ada suara walaupun tidak seterusnya. Tidak seterusnya gini loh sih. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah nggak ada Ar-Rahmanirrahim. Ya karena itu berjalan sekali sirotol dan ganggang itu tidak apa-apa, masih masuk. Yang penting ada suaranya walaupun tidak seterusnya, masih masuk itu masuk. Kadang ada suara, kadang enggak, masih gitu. Itu mau umum. Memang setelah volume kita ada itu selalu ya sulit. Itu harus dibaca Fatihah. Ketika sholawat itu juga harus dibaca. Materinya belum nanti pun ada, tapi termasuk salah satu rukun qauliyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, minimal itu. Atau yang lebih pendek lagi, Allahumma ala Muhammad, itu minimal sudah dibaca itu. Minimal paling dikit sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Apakah sayyidina tidak apa-apa, apakah sayyidina sunnah tidak pakai huruf ya tidak apa-apa, karena sayyidina itu sunnah. Tasawuf akhir juga sama harus dibaca, mulai at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah sampai 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat kita tahu dulu. Itu juga termasuk qauliyah harus dibaca. Dan yang terakhir salam. Kemarin bahasan di Majelis Al-Tirah kemarin rukun yang ke-13 baca salam. Itu juga termasuk rukun qauliyah harus dibaca lewat mulut. Assalamualaikum, minimal baca salam assalamualaikum itu harus dibaca, harus ada. Kurang dari itu tidak jadi. Kurang dari kalimat itu assalamualaikum itu minimal. Adapun warahmatullahi itu sunnah. Itu termasuk rukun qauliyah di dalam sholat harus dibaca keluar suara. Lebih-lebih ini surat Fatihah ini kan agak panjang ya. Huruf-hurufnya beliau juga jelas,
tartib cara bacanya, tasbihnya pun tidak boleh ditinggal, satu pun tidak boleh. Tasbih yang ada di surat Fatihah yang jumlahnya ada 14 tasbih itu satu pun tidak boleh ditinggal. Bila ditinggal batal Fatihahnya. Fatihah batal, tentu sholatnya batal. Tasbihnya tidak boleh ditinggal. Maka harus betul-betul ini, harus berguru dulu, harus berguru kepada ahlinya di Quran atau bacaan Quran. Ya, itu supaya betul baca. Jadi baca Fatihah itu tidak harus suaranya bagus, tidak. Yang penting berilmu kita ada. Suara bagus dan ilmu sama juga. Harus ada ilmunya. Mau suaranya bagus, mau enggak, mau jelek, mau apa saja, yang penting tahu ilmunya. Ya, tadi ilmu tadi cara bacanya harus latih jelas, huruf-hurufnya punya harus jelas dan boleh dirubah, tasbih yang 4 dan boleh ditinggal, dan cara bacanya harus aktif, harus mualat itu terus menerus dan boleh diselangi omongan. Kan dalam sholat diselangi. Jadi baca Fatihah di dalam sholat ini materi dan teori. Cara baca dari mulai Bismillah sampai waladhdallin, tiap ayat berhenti itu tidak boleh diselangi kalimat lain. Barangkali baru dapat 2 ayat diselangi, ngobrol, jawab pertanyaan, jawab orang nanya, jawab salam di luar, tidak boleh. Kok sampai keselang sesuatu harus diulang dari apa? Kecuali keselang napas, dan apa tidak apa napas. Atau mundurnya apa? Batuk, atau apa itu? Leger, keluar kenangan. Ini belum sampai ayat selesai, leger, batuk, atau apa saja pokoknya. Gimana itu? Ya kalau itu namanya darurat apa-apa. Jadi kalau mau kita batuknya di tengah ayat, itu mulanya dari ayat itu aja, tidak perlu dari bismillah. Contohnya kita baca Fatihah ayat terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, batuk itu batuk berarti keselang batuk. Kan keselang itu namanya. Ya kalau keselang di tengah-tengah ayat ya cukup diulang dari sirat saja. Siratal ladzina jangan diulang dari apa. Kalau diulang dari apa lagi? Batuk lagi kan selesai. Yang agama itu mudah, karena mengikuti aturan baca surat Fatihah dalam sholat harus mualat, dan boleh keselang yang lain. Boleh keselang apa? Baca amin ikuti imam, tidak apa-apa itu. Contoh saja jamaahnya ramai kan kencang imam baca Fatihahnya cepat. Jadi kalau sudah baca Fatihah selesai waladhdallin, kita yang baca Fatihah baru dapat separuh. Kan belum selesai itu. Maka imam waladhdallin, makmum kita sunah ikut baca amin. Kalau keselangnya baca amin tidak apa-apa. Sudah jadi masalah itu, karena itu ada kalimat yang dibaca amin ada hubungannya dengan sholat dengan imam, tidak apa-apa. Tapi kalau keselangnya ucap yang lain, barangkali kawan kita di luar uluk sana, Assalamualaikum, kita sholat baca Fatihah belum selesai, Waalaikumsalam, itu namanya keselang itu. Tidak boleh, harus diulang dari apa? Tidak ada mereka. Tidak boleh. Itu namanya mualaf, masuk itu syarat-syaratnya dan lewat di bawah satu.
Pada jamaah, jadi Fatihah ini penting sekali. Surat Fatihah ini penting sekali. Karena surat Fatihah ini ringkesan dari 30 juz. 30 juz yang jumlahnya berat itu 114 surat. 30 juz 114 surat yang ayatnya 6.666 ayat. Itu diringkes di surat Fatihah. Maka kita baca surat Fatihah sekali sama juga kita baca Quran satu tamat. Itu nilainya gitu. Karena Fatihah diringkesan dari 30 juz. Quran ringkesan dari kitab sucinya Allah yang berjumlah 104 kitab. Kitab suci Allah ini jumlahnya ada 104 kitab. Itu diringkes sama Allah, diringkes jadi satu kitab namanya Al-Quran. Itu Quran ringkesan dari 104 kitab. Satu Quran diringkes surat Fatihah. Fatihah diringkes lagi ada di Bismillah. Bismillah diringkes lagi ada di huruf ba-nya. Ba itu manjur itu bertahun hurufnya itu huruf ba. Maka kan huruf ba itu sering dipakai baca. Orangnya dan memang ada manfaatnya. Kita ada paham, tidak tahu yang orang yang beliau itu yang bisa. Nulis ba itu ba bis itu ternyata manfaatnya banyak sekali. Itulah Quran itu ya pokoknya sumber segala macam mobil apa saja itu ada di dalam Quran kalau kita paham dan tahu. Para jamaah rahimahullah, itu surat Fatihah kita betul-betul kita hafal dan betul-betul kita betul-betul membacanya, karena ini termasuk salah satu surat yang ada di dalam sholat. Fatihah ada ini, selain tidak ada, maka harus dibaca betul. Ya minimal berguna dulu kepada ahlinya, meskipun itu ahlinya ya ada ahli betul. Karena di kampung kita tidak apa-apa, betul aja kali. Kepada kita bukan kalau tidak bisa tahu hasilnya atau tetap berbeda. Jadi kalau kita berguru itu tetap berbeda nanti hasilnya itu dengan tidak berguru. Udah tidak bisa, tidak mau berguru, ya tambah tidak bisa. Ya minimal kita harus berguru. Berguru itu maksudnya belajar sama orang ahlinya. Mau bisa mau tidak, kita sudah jadi belajar. Para jamaah rahimahullah, itulah sunah baca Fatihah di dalam sholat. Sunahnya tiap ayat berhenti, napas berhenti, napas berhenti. Itu sunah, tidak wajib, itu sunah. Para jamaah rahimahullah, bahasan selanjutnya fikih yaitu rukun sholat yang kelima. Para jamaah rahimahullah, mudah-mudahan manfaat berkah dan bisa menambah ilmu kita dimampu oleh Allah